Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil analisis kasus dari perusahaan dalam materi analisis informasi keuangan. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri, Randi Fiskar Rahman, NIM belakang 059, dan teman saya, Ibnu Kurniawan, dengan NIM belakang 148. Di sini kami berdua yaitu menganalisis dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama untuk saya sendiri yang menganalisis yaitu PT Nusa Raya Cipta Tbk, yaitu bergerak di bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur di Indonesia. Sedangkan teman saya itu akan menganalisis PT Andalan Perkasa Abadi Tbk, yaitu bergerak dalam bidang pengembangan properti dan perhotelan baik oleh perusahaan maupun melalui anak perusahaan, termasuk partisipasi saham. Untuk yang pertama, kita memberikan hasil analisis terhadap PT Nusa Raya Cipta Tbk. Kasusnya itu sempat gak bergairah 11 saham konstruksi meleset berjamaah. Mayoritas saham emiten konstruksi menguat pada awal perdagangan pada tahun 2021. Penguatan saham-saham tersebut terjadi setelah adanya beberapa waktu terakhir cenderung terkoreksi. Pergerakan saham emiten konstruksi swasta bervariasi. Dari PT Nusantara bergerak menguat pada 5,56% ke level Rp171 per saham, sedangkan PT Aset Indonesia menguat 2,42% ke level Rp424 dan PT Nusa Raya Cipta, PT yang saya analisis, menguat pada 0,55% ke level Rp364 per saham. Induk usaha NRCA atau PT Nusa Raya Cipta, yakni PT Surya Semesta Internusa, juga ikut menguat 0,91% ke level Rp550 per saham. PT Nusa Raya Cipta, unit konstruksi milik PT Surya Semesta Internusa, mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp2,08 triliun pada tahun 2020. Pendapatan ini turun 20,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar Rp2,61 triliun. Laba bersih PT Nusa Raya Cipta merosot 45,5% menjadi 5,1 miliar pada tahun 2020. Di tahun sebelumnya, laba Nusa Raya Cipta mencapai laba bersih sebesar Rp101,2 miliar. Kita masuk. Sebenarnya analisis yang digunakan yaitu ada 4, yaitu analisis rasio likuiditas, 2 rasio stabilitas, 3 rasio probabilitas, dan 4 analisis kebangkrutan. Yang pertama, rasio likuiditas, itu current ratio. Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Current ratio tersebut dengan menggunakan rumus yaitu current asset atau aset lancar dibagi current liabilities atau kewajiban lancar. Nah, digunakan pada tahun di sini menggunakan perbandingan antara tahun 2020 dan tahun 2019. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu perhitungannya tahun 2020 yaitu current ratio pada tahun 2020 itu sebesar 2,06, sedangkan tahun 2019 itu sebesar 1,96. Nah, kesimpulan yang kita dapat itu hasil current ratio pada PT Nusa Raya Cipta meningkat pada tahun 2020, didapatkan rasio sebesar 2,06 kali. Yang pengertiannya adalah setiap 1 kali rupiah utang lancar akan dijamin 0 oleh 2,06 dari aktiva lancar. Hasil current ratio pada tahun 2019 didapatkan bahwa sebesar 1,96 kali, yang bahwasanya setiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin oleh 1,96 rupiah dari aktiva lancar. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dan standar rasio yang sebesar 1,90, maka kita dapat diketahui bahwa kondisi kinerja keuangannya tergolong baik. Selanjutnya, ACIT rasio. ACIT rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar, tidak termasuk persediaan barang dagangan dan aset lancar lainnya. ACIT rasio ini didapatkan dengan cara aset lancar atau dikurangi dengan
persediaan dibagi dengan aset dengan kewajiban lancar. Perhitungannya masih sama perbandingan tahun 2020 dan 2019. Tahun 2020, aset rasionya didapat sebesar 2,056 dan pada tahun 2019 dapat 1,936. Maka kesimpulannya, perhitungan aset rasio untuk tahun 2020 memperoleh hasil yang sama yaitu 2,056 kali. Investasinya adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp2,05 aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lama untuk diluangkan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Perhitungan aset rasio untuk tahun 2019 memperoleh hasil yang sama yaitu 1,936 kali. Investasinya yaitu sama, setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp1,936 aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Jadi jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 dengan standar rasio yang ada yaitu sebesar 1,5 kali, maka dapat diketahui bahwa kondisi kinerja keuangannya itu tergolong baik. Untuk selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset PT Nusa Raya Cipta Tbk, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Didapat dengan cara total dari kewajiban dibagi dengan total aset. Perhitungannya yaitu dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019. Pada tahun 2020 kita dapat bahwasanya rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,48, sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,50. Di sini hasil tab rasio PT Nusa Cipta meningkat pada tahun 2020 menurun, maka dapat diketahui bahwa tahun 2020 rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,4 kali, menunjukkan bahwa setiap total hutang Rp1 dijamin dengan Rp0,4 dari aktiva perusahaan. Sedangkan pada tahun 2019 didapatkan bahwa rasio total hutang terhadap aset sebesar 0,50 kali, menunjukkan bahwa setiap total hutang sebesar Rp1 dijamin dengan Rp0,50 dari aktiva perusahaan. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dan standar rasio yang ada sebesar 0,35 kali, maka dapat diketahui bahwasanya masih tergolong baik dalam melakukan kinerja keuangan. Terhadap total modal PT Nusa Raya Cipta Tbk, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rumusnya yaitu total kewajiban dibagi total modal. Perhitungannya itu bisa dilihat pada tahun 2020 itu total hutang terhadap total modal itu sebesar 0,93, sedangkan pada tahun 2019 itu sebesar 1,02 kali. Maka dapat diketahui bahwasanya pada tahun 2020 dapat diketahui bahwasanya rasio total hutang terhadap total modal sebesar 0,93 kali, menunjukkan bahwa setiap total hutang sebesar Rp1 dijamin dengan Rp0,93 dari modal perusahaan. Sedangkan pada tahun 2019, rasio total hutang terhadap total modal sebesar 1,02 kali, menunjukkan bahwa setiap total hutang Rp1 dijamin dengan 1,02 dari modal perusahaan. Maka di sini jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dan standar rasio yang ada sebesar 0,06 kali, maka dapat diketahui bahwasanya kondisi kinerja keuangannya masih tergolong baik. Selanjutnya yaitu rasio probabilitas. Pertama itu GPM atau Gross Profit Margin, yaitu adalah ukuran keuangan yang berharga bagi manajer, perusahaan, serta investor perusahaan karena ini menunjukkan efisiensi yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih produk sebelum biaya tambahan dikurangi. Rumus untuk mendapatkan GPM yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Nah, perhitungannya itu
pada tahun 2020 didapatkan bahwa gross profit margin itu sebesar 0,11. Sedangkan pada tahun 2019 gross profit margin didapatkan 0,10. Sini kita dapatkan bahwasanya hasil GPM pada tahun 2020 diketahui sebesar 0,11 kali. Berarti setiap Rp1 dari penjualan dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,11. Sedangkan pada tahun 2019 bahwasanya gross profit margin sebesar 0,10 berarti setiap Rp1 dari penjualan dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,10. Maka dibandingkan antara 2019 dengan 2020 dan standar rasio yang ada sebesar 0,30 kali, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangannya masih tergolong kurang baik. Selanjutnya yaitu NPM atau Net Profit Margin, yaitu adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkan. Rumus untuk mendapatkan net profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Ya, perhitungannya pada tahun 2020 itu didapatkan bahwasanya net profit margin sebesar 0,027. Sedangkan pada tahun 2019 net profit marginnya didapatkan 0,033. Maka pada tahun 2020 net profit margin sebesar 0,27 kali. Berarti setiap Rp1 dari penjualan dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih 0,027. Sedangkan pada tahun 2019, net profit margin sebesar 0,03 kali, berarti setiap Rp1 dari penjualan dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,033. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020, dan standar rasio sebesar 0,05, maka dapat diketahui kinerja keuangannya masih tergolong kurang baik. Selanjutnya yaitu ROA atau Return to Asset, yang akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Agar dapat mengetahui ROA itu dengan cara laba kotor dibagi dengan total aktiva. Perhitungannya yaitu pada tahun 2020 ROA didapatkan sebesar 0,025. Dan pada tahun 2019, ROA didapatkan 0,035. Maka, hasil ROA tersebut pada tahun 2020 sebesar 0,25 kali. Berarti setiap Rp1 dari total aktiva dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,25. Sedangkan pada tahun 2019, ROA didapatkan sebesar 0,35. Berarti setiap Rp1 dari total aktiva dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,35. Maka jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020, kemudian dengan standar rasio sebesar 0,60 kali, maka didapatkan bahwa kondisi kinerja keuangannya masih tergolong kurang baik. Selanjutnya yaitu ROI. Return to Investment, yaitu merupakan rasio menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI dapat diketahui dengan cara margin laba dikali dengan perputaran total aktiva. Di sini ROI didapatkan dengan adanya margin laba sebesar 0,89 kali perputaran aktiva 0,94, maka didapatkan hasil 0,84, dan pada tahun 2019 ROI didapatkan sebesar 0,95. Maka ROI pada tahun 2020 sebesar 0,84 kali, berarti setiap 1, total aktiva digunakan untuk menghasilkan laba bersih 0,84. Maksudnya laba kotor. ROI pada 2019 itu sebesar 0,35. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dengan rasio yang ada sebesar 0,30 kali, maka dapat diketahui bahwa kondisi kinerja keuangannya masih tergolong baik. Dan yang selanjutnya yaitu ROE, Return to Equity, yaitu merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Didapat dengan laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dan dibagi rata-rata saham biasa.
dan perhitungan bisa dilihat di sini. Pada tahun 2020, ROE didapatkan sebesar 0,23 dan pada tahun 2019 ROE didapatkan 0,35. Maka di sini bahwasanya ROE pada tahun 2020 didapatkan sebesar 0,23 kali. Berarti setiap Rp1 dari modal dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,23. Dan pada tahun 2019 didapatkan bahwa ROE itu sebesar 0,35 kali. Berarti setiap Rp1 dari total modal dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 0,35. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020 dan standar rasio 0,12, maka dapat diketahui bahwa kondisi kinerja keuangannya di tahun itu masih tergolong baik. Selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan, yaitu menggunakan model Szymanski menyatakan jika skor yang didapat lebih dari 0, maka perusahaan diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Tetapi jika skor yang didapatkan kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Rumusnya bisa dilihat X sama dengan minus 43 dikurangi 4,5 X1 yaitu ROA ditambah 5,7 X2 yaitu total kewajiban dibagi total aset dan ditambah 0,04 X3 yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Perhitungannya pada tahun 2020 didapat minus 2,08009 sedangkan pada tahun 2019 didapat minus 4,28156. Maka jika skor yang didapat kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Dari analisis kebangkrutan di atas, bahwasanya perusahaan tersebut tidak berpotensi mengalami perusahaan. Sekian untuk analisis dari PT Nusa Cipta Karya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan perusahaan yang kedua yaitu PT Andalan Perkasa Abadi Tbk. PT Andalan Perkasa Abadi Tbk merupakan perusahaan investasi di bidang properti yang membangun dan mengelola properti. Perusahaan ini mengelola beberapa apartemen dan villa di berbagai tempat di Indonesia. Ini isu terkait PT Andalan Perkasa Abadi Tbk berpotensi terdepak dari Bursa Efek Indonesia. Emiten yang bergerak di bisnis properti PT Andalan Perkasa Abadi Tbk menambah daftar emiten yang berpotensi dihapuskan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Seperti diketahui berdasarkan peraturan bursa mengenai penghentian sementara perdagangan efek, suatu emiten dapat dihapuskan pencatatan sahamnya apabila mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten, baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status emiten tersebut sebagai perusahaan terbuka. Selain itu, dampaknya perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi kesehatan yang cukup. Selanjutnya, saham perusahaan tercatat yang suspensi di pasar reguler dan pasar tunai dan pasar negosiasi sekurang-kurang selama 24 bulan terakhir. Mengacu pengumuman tersebut, berdasarkan laporan keuangan per September 2020, saham NASA dimiliki oleh PT Sinar Cemerlang sebesar 42,71%, sedangkan pemegang saham publik sebesar 57,29%. Berdasarkan isu sebelumnya, akan ada dua analisis yang akan dilakukan. Yang pertama, analisis kinerja keuangan. Proses analisis menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang kedua, analisis kebangkrutan. Proses analisis menggunakan model Szymanski. Analisis kinerja keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di tahun 2019, current ratio dihasilkan sebesar 802%. Kemudian untuk quick ratio dihasilkan 354%. Di tahun 2020, current ratio dihasilkan 318%. Untuk quick ratio dihasilkan 131%. Pembahasan. Rasio likuiditas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil pengukuran likuiditas didasarkan pada current ratio dan quick ratio, menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan selama tahun 2019 sampai 2020 terus mengalami penurunan. Didasarkan atas besaran persentase dari kedua rasio likuiditas yang digunakan,
Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lansarnya dengan aktiva lansar yang dimiliki selama periode 2 tahun tersebut mengalami penurunan. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Di tahun 2019, debt to asset ratio dihasilkan 5,24%. Untuk debt to equity ratio dihasilkan 5,53%. Untuk tahun 2020, debt to asset ratio dihasilkan 5,17%. Yang kedua, untuk debt to equity ratio dihasilkan 5,45%. Untuk pembahasan, rasio solvabilitas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek jika perusahaan dilikuidasi. Hasil pengukuran likuiditas solvabilitas hasil pengukuran solvabilitas didasarkan pada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk debt to asset ratio dan debt to equity ratio selama tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan didasarkan atas besaran persentase dari kedua rasio solvabilitas yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk dapat dikatakan solvable karena perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Di tahun 2019, gross profit margin dihasilkan 78%. Untuk net profit margin dihasilkan minus 4%. Di tahun 2020, gross profit margin dihasilkan sebesar 43%. Untuk net profit margin dihasilkan minus 991%. Selanjutnya ada ROA dihasilkan minus 0,05%, untuk ROI dihasilkan 3%. Di tahun 2020, ROA sebesar minus 0,51%, ROI sebesar 0,01%. Yang terakhir di tahun 2019 itu ada ROE sebesar minus 0,05%, di tahun 2020 ROE sebesar minus 0,59%. Pembahasan. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Hasil pengukuran profitabilitas didasarkan pada gross profit margin, net profit margin, ROA, ROI, dan ROE menunjukkan kondisi profitabilitas perusahaan selama tahun 2019 sampai 2020 terus mengalami penurunan didasarkan atas besaran persentase dari keempat rasio yang digunakan. Kelima rasio yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan baik berupa laba kotor maupun laba bersih selama periode 2 tahun tersebut mengalami penurunan. Hasil ini menunjukkan bahwa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk setiap tahun mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan kondisi profitabilitas perusahaan tidak dalam keadaan yang baik. Selanjutnya ada analisis kebangkrutan. Model Semijewski menggunakan rasio keuangan yang mengukur dengan kinerja perusahaan leverage dan likuiditas untuk mengembangkan modelnya. Model ini memiliki akurasi 94,9% dalam tes yang dilakukan. Berikut ada perhitungannya. Di tahun 2019, dihasilkan sebesar minus 4,09483. Untuk di tahun 2020 dihasilkan minus 4,03272. Berikut pembahasannya. Hasil analisis kebangkrutan menggunakan model Semijewski pada tahun 2019 dan 2020 bernilai minus 4,09483 dan minus 4,03272. Karena skor yang dihasilkan kurang dari 0, maka PT Andalan Perkasa Abadi Tbk tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, jika dilihat dari rasio likuiditasnya,
maka posisi keuangan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam posisi kurang baik karena adanya penurunan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Yang kedua, berdasarkan rasio solvabilitas, maka dapat diketahui bahwa posisi keuangan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk dari tahun 2019 sampai 2020 cukup baik. Dengan demikian, PT Andalan Perkasa Abadi Tbk dapat dikatakan solvable karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, dari hasil analisis rasio profitabilitas yang telah dilakukan, maka perkembangan PT Andalan Perkasa Abadi Tbk dalam menghasilkan laba dinilai kurang baik karena perhitungan selama tahun 2019 sampai 2020 tingkat kinerja mengalami penurunan. Yang terakhir, walaupun rasio likuiditas dan profitabilitas mengalami penurunan, PT Andalan Perkasa Abadi Tbk digolongkan masih dalam keadaan sehat dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.